Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu mempunyai sejarah. Kita harus jangan melupakan sejarah untuk menjadi panduan hidup ke depannya. Jadi tolak ukurnya di sana. Memang sejarahnya Pondok Pesantren Mambaul. Saya sendiri pribadi kalau kita direktori Pondok Pesantren, direktori kronologis asbabun nuzul, ibaratkan ayat asbabun nuzul. Sebabnya Pondok Pesantren berdiri di Paret Haji Maksum Mambaul, berdiri di Paret Haji Maksum Bungur Kecil, Kecamatan Sungai Gantap. Memang awalnya saya di tahun 87 itu pertama kali menginjak ke Kalimantan Barat dalam misi dakwah juga, membantu salah satu pondok pesantren Nurus Syamsi wal Qamari cabang Syekh Khalil Bangkalan yang diasuh oleh Kiai Haji Nawawi, pendiri pondoknya. Tapi saya yang mengelola pondok pesantrennya yang ada di Miga Timur, Sungai Bawang, Santan Hulu, dekat Santan Hulu. Perjalanan kami 10 tahun mengelola pondok pesantren di sana. Akhirnya keluar. Di tahun 2000 ada sebagian tokoh masyarakat datang dari Bogor menemui saya di Sungai Ambawang. Jadi salah satu tokoh masyarakat yang dari Bogor Kecil datang menemui saya. Jadi saya tanya, apa maksud sampean kedatang di sini? Dia bilang ada tanah panjang 200 tapi punya 3 beradik, 3 bersaudara. Jadi kalau Pak Kiai itu siap untuk mendirikan mengelola pondok pesantren, tanah itu di depan saya diinfakkan. Di depan tanah itu saya infakkan. Insya Allah saya infakkan 1/2 hektar. Jadi setelah itu saya survei di tahun 2000, saya survei ke sini Bungur Kecil. Ya memang komprominya sudah di Sungai Bawang. Tapi saya tawarkan. Saya ditawarkan oleh itu tokoh masyarakat yang dari Sungai Banberak di Bungur Kecil, yang berada di Bungur Kecil. Namanya Bapak Haji Fauzi. Itulah yang menginfakkan tanah. Jadi setelah saya survei, saya sempat tolak. Padahal ini sudah kebun, jadi kebun langsat, kebun kelapa, semuanya ada. Tapi sempat saya tolak. Saya belum ada ketetapan di Kalimantan Barat, di mana ketetapan saya untuk mendirikan itu belum terbayang ke saya. Aku bilang begitu, coba alihkan cari ustaz selain saya. Kalau memang di pondok pesantren di Paret Haji Maksum Bungur Kecil mau ada pendidikan lembaga pondok pesantren untuk menyelamatkan anak-anak yang di sana, jangan sampai dahulu. Coba cari ustaz, saya belum siap. Tapi Bapak Haji Fauzi itu nolak juga. Kalau tanah di Paret Haji Maksum 1/2 hektar saya infakkan, wakafkan untuk pesantren, selain sampean saya tidak akan lepas. Jadi seakan-akan Pak Haji Fauzi tokoh masyarakat dari Paret Maksum waktu koordinasi di Sungai Bawang sama saya, yakinlah kepada saya gitu. Jadi selain saya tidak diinfakkan, hanya kepada saya. Ya udahlah, ya, saya fokus. Bismillah, ya di mana tempatnya? Ya saya survei, ternyata sudah kebun. Karena dia sama-sama fokus dan lillahi ta'ala untuk menginfakkan tanah dari kakak beradik 3 orang. Ya udah, terjadilah tahun 2000 dimulai pembersihan. Semuanya ditebang semua. Kelapa sudah berbuah, langsat begitu. Tebanglah untuk lokasi pondok pesantren seluas 1/2 hektar, 5.000 meteran persegi. Yaitu. Jadi pondok pesantren sejarahnya di tahun 2001 sudah diresmikan oleh Bapak Kepala Desa Bungur Kecil. Bapak Kepala Desa Bungur Kecil yang meresmikan pondok pesantren.
Pertama, yang guru ngaji lah. Ada memang sebagian anak-anak belajar tentang Al-Quran. Dulunya kan ada surau. Tapi di rumah Pak Haji ada surau. Di samping kebun. Di rumah Pak Haji ada surau. Jadi untuk sementara untuk mendulang santri, ya, santri yang ada. Santri yang ada saya proses. Akhir lambat laun dia maju-maju. Ini adalah santri mukimnya. Yang dari Sungai Bawang ada, juga dari daerah-daerah tetangga itu ada. Jadi pondok pesantren berdirinya di tahun 2001, ya sampai sekarang lembaga pondok pesantren Nomor Lulun yang saya asuh 22 tahun berjalan sudah terproses pendidikan MI terdaftar, juga SMPI alias juga. Jadi itulah sejarah dari pondok pesantren Nomor Lulun. Ada kurang lebih 30 orang. Dia santri tetangga. Guru, artinya kami ini cuma meroses Al-Quran ya sementara itu. Pertama kali. Kurang lebih 30 orang. Tanggapan masyarakat, ya alhamdulillah selama perjalanan pondok pesantren dari tahun 2000 sampai sekarang, alhamdulillah dukungan masyarakat sangat kuat. Tanpa dukungan dari masyarakat tidak akan terwujud. Jadi semua pembangunan, sekalipun ada bantuan dari pihak pemerintah, itu dia kerjasama dengan masyarakat secara transparan membangun. Kadang-kadang ada bantuan dari masyarakat, kehendak pondok lembaga, memang bantuan itu satu lokal. Cuma kehendak kita untuk finansialnya sangat kurang, jadi untuk dua lokalkan, yaitu solusinya harus masyarakat itu kerjasama dari bidang pertukangan. Kalau tidak, kan upah tukang itu. Jadi memang target dapat satu lokal, bisa dua lokal. Sebab kerjasamanya masyarakat ya, khususnya wali-wali santri. Itu sangat kuat dukungan dari masyarakat setempat. Jadi kita untuk menyebarkan lembaga pendidikan, hasrat saya itu jangan putus sampai berhenti di sini. Oh, di sini sudah ada di pondok pesantren, sudah maju, lembaganya sudah berproses, MT-nya ada, SFT-nya, lanjutannya ada. Kemampuan saya masih punya keinginan untuk mengembangkan lagi itu. Selain di Punggor itu, rencana memang ada tanah di daerah itu, Parit Dekat. Di sini Punggor besarnya. Keinginan saya mau diproses untuk lembaga rumah Quran di mana. Jadi untuk mengembangkan pendidikan juga. Jadi saya tidak berhenti di sini. Jadi itu untuk ini ya tetap saya domisili di sini untuk pengembangan nanti ke sana. Karena tanah atau lokasi yang ada di Punggor itu, Mambau Lulu itu sangat terbatas itu aja. Insya Allah kalau tidak ada izin Allah, saya mau kembangkan. Kira-kira ada untuk mengembangkan rumah Al-Quran sana. Sandarkan lelahmu dan ceritakan tentang apapun aku mendengarkan. Jangan pernah kau merasa sendiri. Tengoklah aku yang tak pernah pergi. Bagiku